Perkenalkan, nama saya Sobat Mario Takaul, NPM saya 22351070 dari kelas 2 TIC. Di sini saya ingin mengerjakan proyek akhir dari mata kuliah Praktek Sistematis Data. Untuk pertama-tama, kita masuk ke aplikasi ExamPP, tampilannya seperti ini. Lalu kita hidupkan di bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke aplikasi command prompt-nya atau yang biasa kita sebut CMD. Lalu yang pertama kita buat seperti ini terlebih dahulu. cd /exampp /mysql/bin. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan mysql -u root. Lalu kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat database dengan menggunakan perintah create database. Lalu di sini saya menggunakan nama databasenya, nama saya sendiri yaitu Yosafat, dan tanggal lahir dan 3 digit NPM saya. Lalu setelah itu kita akan menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita akan membuat tabel barang dengan menggunakan perintah create tabel barang, lalu mengisi fieldnya dengan kode barang menggunakan tipe data varchar. Lalu kode barang ini kita akan membuat sebagai primary key. Lalu berikutnya ada nama barang menggunakan varchar, satuan menggunakan varchar, harga menggunakan int. Nah, untuk menampilkan field-field yang udah kita buat tadi, kita akan buat perintah dash barang lalu enter, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan mengisi record pada field yang udah kita buat tadi menggunakan perintah insert into barang values. Lalu di sini saya membuat recordnya seperti ini. Setelah itu enter, maka hasilnya akan query OK. Untuk menampilkan record yang sudah kita buat tadi, kita menggunakan perintah select bintang from barang. Lalu enter, hasilnya kan seperti ini. Nah, untuk tabel customer, tabel kasir dan tabel gudang itu menggunakan perintah yang sama seperti pada saat kita membuat tabel barang sebelumnya, yaitu membuat nama tabel terlebih dahulu, membuat fieldnya, menampilkan fieldnya, membuat mengisi record dan menampilkan recordnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada pembuatan tabel penjualan saja. Pada tabel penjualan ini agak sedikit berbeda, dimana di sini menggunakan reference yang fungsinya itu untuk menghubungkan. Untuk fieldnya saya buat seperti ini. Lalu saya untuk menampilkan fieldnya tadi kita menggunakan perintah dash penjualan, lalu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi record pada tabel penjualan ini, untuk kode barang bebas, untuk tanggal transaksinya juga bebas, totalnya bebas. Nah, di sini untuk kode customer, kode kasir dan kode pengguna gudang itu harus sesuai seperti yang kita buat pada tabel barang, tabel customer, tabel kasir dan tabel gudang di atas. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan record yang sudah kita buat, maka hasilnya akan seperti ini.
Lalu untuk tabel detail jual menggunakan perintah yang sama juga, memasukkan fieldnya dan menambahkan perintah reference untuk menghubungkan. Lalu kita tampilkan sama seperti tadi, dash detail jual, tampilannya kan seperti ini. Lalu memasukkan recordnya, saya buat seperti ini, dan menampilkan isi recordnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, pada project akhir tersebut kita disuruh untuk membuat perintah update. Nah, di sini saya akan mengupdate tabel kasir. Saya akan mengupdate nama kasir, alamat, dan nomor telepon pada tabel kasir tersebut berdasarkan nama kasir. Di sini saya akan mengupdate nama kasirnya menjadi Pak Igo, alamat Bali G, dan nomor telepon seperti ini. Itu berdasarkan nama kasir yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk nama kasir sebelumnya kan ada Juana, alamatnya Setiabudi, dan nomor teleponnya seperti ini. Setelah kita update, maka hasilnya akan seperti ini. Juana diganti menjadi Pak Igo, alamat menjadi Baligi, dan nomor teleponnya seperti ini. Lalu kita disuruh juga untuk menggunakan perintah delete. Nah, di sini saya akan menghapus dari tabel kasir berdasarkan nama kasir, yaitu Andika. Pada tabel sebelumnya kan ada Andika. Setelah kita delete, maka Andikanya akan hilang, maka akan tersisa Pak Igo dan Gabriel. Pada perintah ini kita akan mengetahui hubungan relasi antar tabel yang sudah kita buat sebelumnya, maka dia hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan singkat saya mengenai proyek akhir praktek sistem basis data. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.